Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Setiawan dengan NPM 2211011166. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil resum saya terkait mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan kelima. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemakaian huruf. Di pemakaian huruf ini, yang pertama ada huruf abjad, kemudian huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, dan huruf tebal serta huruf miring. Oke, pertama huruf abjad itu terdiri dari 26 huruf mulai dari A sampai Z. Kemudian huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Kemudian huruf konsonan itu adalah huruf kecuali huruf vokal. Huruf diftong itu adalah huruf vokal yaitu I, AU, E, dan OI. Contohnya seperti survei, pandai, dan lain-lain. Kemudian ada huruf konsonan. Contohnya adalah KH, NG, NY, dan SY. Contohnya ialah khusus. Nah, kemudian ada huruf kapital. Huruf kapital ini tuh adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dan kata pertama dalam kalimat, huruf pertama atau nama diri. Kemudian huruf tebal menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kemudian ada huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Contohnya seperti Oriza Sativa, merupakan nama ilmiah dari padi. Kemudian yang kedua tentang penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari kata dasar. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya kantor pajak penuh sesak. Yang kedua yakni kata berimbuhan. Imbuhan pertama ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan. Yang kedua ada bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengkulitinya. Adibusana, infrastruktur, dan proaktif, salah satu contohnya. Kemudian ada gabungan kata. Gabungan kata ini yang pertama ada unsur gabungan kata yang lazim, disebut kata majemuk. Karena kata ini sering dipakai secara oleh masyarakat umum, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linier, kambing hitam. Yang kedua ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, ditulis dengan membubuhkan tanda hubung min di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak tiri, anak istri pejabat, anak istri pejabat, ibu bapak kami. Kata hubung ini menandakan salah satu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Kemudian yang ketiga ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi. Kemudian yang keempat ada gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggaris bawahi, dan menyebarluaskan. Kemudian yang selanjutnya ada pemenggalan kata. Di pemenggalan kata ini saya rangkum menjadi 4. Yang pertama ada pemenggalan kata dasar, yang kedua ada pemenggalan kata turunan, dan yang ketiga ada singkatan nama diri dan gelar, dan yang keempat ada nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di atas unsur-unsurnya. Kemudian yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Nah, di pemakaian tanda baca ini kita bagi menjadi beberapa tanda baca. Yang pertama adalah tanda baca titik, dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, mereka duduk di sana, titik. Kemudian yang kedua ada pemakaian tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Contohnya, ayah menyelesaikan pekerjaan, tanda titik koma, ibu menulis makalah, tanda titik koma, adik membaca cerita pendek. Kemudian yang ketiga ada pemakaian tanda koma.
Tanda koma dipakai di atas unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan, misalnya telepon seluler, komputer, koma, atau internet bukan barang asing lagi. Kemudian tanda baca titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, tanda titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua biasanya digunakan untuk pemerincian dan selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung biasanya untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian garis. Di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nah, cara baru ini bisa kita sisipkan tanda hubung untuk melanjutkan kalimat berikutnya. Kemudian di tanda tanya dipakai pada akhir kalimat. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Tanda seru itu digunakan untuk menyatakan perintah atau menggambarkan kesungguhan atau emosi yang kuat. Alangkah indahnya taman di laut di Bunaken. Tanda seru. Kemudian tanda penulisan unsur serapan. Nah, di penulisan unsur serapan ini merupakan kata yang asalnya dari bahasa asing. Penggunaan unsur serapan dalam bahasa Indonesia diantaranya adopsi bus, adaptasi pensil. Pensil ini menjadi pensil, kata serapan. Kemudian terjemahan offline menjadi luring. Ini adalah salah satu contoh dari kata serapan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari hasil resume yang telah saya kerjakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.